Halo, assalamualaikum. Nah, ini gua akan ngebahas yang lagi rame di ikan cupang, Facebook, Instagram maupun media platform lainnya yang berhubungan dengan penjualan ikan cupang, yaitu menurunnya harga ikan cupang. Gua akan bahas dari segi analisa gua, dari segi faktor, dan dari segi pandangan sudut pandang gua ya. Jadi buat kalian, kita akan bahas secara rinci kenapa harga ikan cupang bisa turun dan apa faktornya, dan untuk seller gimana caranya biar kita bisa tetap bertahan di sekarang ini untuk kondisi ikan cupang lagi turun. Jadi kita akan bahas semuanya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kedua gua karena baru 100 subscriber dan itu masih perlu untuk 1000 subscriber untuk monetize ya. Kita akan support buat kalian semuanya di akun kedua, dan kita akan bahas secara lengkap di video ini. Buat kalian yang belum follow Instagram gua, follow terlebih dahulu di Galaxy Koi Indonesia Official ya. Kita akan langsung bahas sekarang. Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan gua masuk lewat DM, lewat WhatsApp, lewat stories, banyak banget pokoknya harga ikan cupang lagi turun, gimana kita buat seller bisa bertahan di kondisi sekarang ini, terus apa yang bisa kita lakuin. Banyak banget pokoknya pertanyaan-pertanyaan seputar ikan cupang yang lagi turunan. Gua akan bahas di sini. Perlu kalian tahu harga ikan cupang lagi turun seperti ini udah pernah kejadian sebelumnya, di tahun sebelumnya, di tahun 2018 kalau nggak salah di tahun itu. Nah, pernah kejadian juga di tahun 2017, di tahun 2017 Desember kalau nggak salah. Kenapa gue bilang bisa bisa dibilang begitu? Karena gue udah ngalamin waktu pertama main cupang tuh. Gue baru main cupang tuh belum lama, dari tahun 2015 udah jadi seller sampai sekarang ini. Gue fokus di ikan cupang. Di tahun 2017 November gue fokus di ikan cupang dan gue resign di ikan cupang, dan gue dari tahun 2017 sampai sekarang udah ngalamin yang namanya seperti ini kondisi. Nah, buat kalian yang baru ngalamin sekarang, bisa dibilang tuh kaget, istilah katanya wajar kaget. Kenapa? Karena mungkin pengalamannya setahun sebelumnya nggak ngalamin. Dan kita akan bahas kenapa harga ikan cupang bisa turun. Yang pertama itu bisa kalian tahu, harga ikan cupang turun sekarang itu banyak faktor. Yang pertama itu menurut analisa gue ya, atau bisa dibilang menurut pendapat gue, harga ikan cupang turun sekarang itu karena yang pertama, satu, banyaknya seller-seller yang baru main ikan cupang itu menjual dengan harga murah. Nggak ada harga patokan di ikan cupang jadi bisa dibilang tuh nggak ada harga patokan. Misalnya kita jual harga ikan cupang misalnya 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, nggak ada patokan. Jadi harga ikan cupang tuh goib. Misalnya suka beli, kalau enggak up. Kalau misalnya suka harga kemahalan bisa diego. Kalau misalnya deal, oke, transaksi. Nah, itu harga ikan cupang gelap, atau bisa dibilang tuh nggak ada harga standar. Nah, harga ikan cupang sekarang lagi turun, bisa dibilang tuh faktornya yang pertama karena banyaknya penjualan yang lagi gencar-gencarnya dijual murah. Bisa dibilang tuh kepepet, ada yang bisa dibilang kepepet, ada yang bisa dibilang itu karena faktor panen serentak. Jadi banyak banget jadi permintaan tuh lagi menurun tapi penjualan tuh meningkat. Jadi sistemnya tuh kayak hukum ekonomi. Kalau misalnya banyaknya barang tapi permintaannya sedikit, pasti dia murah. Tapi kalau misalnya banyaknya permintaan tapi barangnya sedikit, pasti langka. Nah, sama sekarang juga. Sekarang tuh lagi turun daya belinya lagi turun, tapi barangnya lagi banyak. Barangnya itu apa? Ikan cupang. Nah, banyak banget sekarang itu seller-seller yang baru main cupang itu, mereka bingung, bahkan dibilang itu banyak banget. Ketika gue juga masuk ke DM, ikan cupang kenapa harga ini berapa ya, harga standarnya? Banyak banget, nggak satu dua, banyak banget yang nanya ke gue itu baru main cupang, harganya bingung, dia mau ngasih harga berapa. Nah, gue selalu bilang harga ikan cupang tuh gelap, nggak ada harga standar. Mau jual sekian berapa nggak masalah, yang penting sesuai kualitas saja. Gue selalu bilang seperti itu. Nah, mereka kalau misalnya seperti kondisi sekarang ini kaget, wajar karena belum ngalamin yang di tahun sebelumnya. Kalau misalnya udah ngalamin pasti nggak kaget. Nah, faktor yang pertama yang tadi gue bilang itu banyaknya
seller-seller baru yang menjual ikan cupang murah, bisa dibilang itu seperti itu ya. Dan kedua itu faktornya daya belinya turun. Daya beli turun itu yang tadi gue bilang, banyaknya barang atau banyaknya penjualan tapi permintaan sedikit, itu udah wajib ke hukum ekonomi ya, bisa dibilang tuh seperti itu. Nah yang ketiga menurut analisa gue ini ya, analisa gue doang, jadi kalau misalnya beda pendapat wajar, karena kita bukan satu otak satu isi kepala, tapi kita satu otak satu kepala, jadi berbeda pendapat ya. Ini menurut pendapat gua doang, dan kita akan bahas juga mengenai apa yang bisa kita lakuin sebagai seller untuk kondisi sekarang ini. Dan yang ketiga menurut pendapat gua itu lagi banyaknya panen serentak. Kenapa gue bisa dibilang seperti itu? Karena 10 petani nawarin barang ke gua. 10 petani, bayangin, 10 petani kemarin dalam waktu kurang dari 2 minggu ya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, petani ada 10 orang yang masuk ke gua. Bukan masuk, maksudnya nawarin barang ke gua. Gue lagi panen galaksi nih, gue lagi panen ini, mau nggak diambil, mau nggak diambil, ikan lagi susah keluar, harga lagi pada turun. Ada 10 breeder yang nawarin ikan ke gua, tapi nggak ada yang gua ambil. Kenapa? Karena gue juga lagi panen serentak. Nah dari situ gue udah bisa ketebak bener harga cupang lagi turun, dan mungkin lagi banyaknya barang terus permintaannya sedikit, otomatis gimana caranya biar barangnya itu keluar, jadi dikeluarin lah harganya, itu diturunin harganya, itu murah-murah. Nggak salah, breeder mau ngejual berapapun nggak ada yang salah. Yang tadi gue bilang faktornya itu ikan cupang tuh harganya gelap, nggak ada istilah kata harga patokan. Kalau kalian nemu di Facebook atau misalnya di Instagram ada table yang seliweran di medsos, di grup Facebook ataupun di grup lainnya, harga ikan cupang Nemo sekian, dari harga cupang ini sekian, harga jenis ini sekian. Itu misalnya perbandingan ukuran harga standar, itu cuman table orang yang ngebuat doang, tapi untuk standar baku itu nggak ada. Jadi harga cupang tuh benar-benar gelap. Kalau suka dibeli, kalau nggak suka ya di up. Kalau misalnya suka tapi harganya mahal, dinego. Kalau misalnya harganya sesuai deal. Nah itu yang gue bilang. Jadi kalau misalnya sekarang itu lagi banyaknya panen besar-besaran, di breeder maupun di seller lagi numpuk ikan tapi permintaan sedikit, akhirnya ikan-ikan dijual murah. Nah itu berimbas kepada yang lainnya, dan itu juga bisa dibilang mempengaruhi juga. Dan apa yang bisa kita lakuin sebagai seller, kita akan bahas lagi. Dan pengalaman gua sekarang ini bertahan dari bulan Maret ya. Jadi ini kondisi seperti itu udah berlangsung dari bulan Maret kemarin, sekarang April. Prediksi gue tuh cuma 3 bulan. Kenapa gue bisa dibilang 3 bulan? Karena selama 3 bulan ini artinya kita seleksi seller yang kuat, siapa yang bertahan. Kenapa gue bisa dibilang seperti itu? Dari tahun sebelumnya, dari tahun 2018, gue pernah hampir yang namanya itu mau mutusin untuk off jadi seller ikan cupang. Kenapa gue bisa dibilang seperti itu? Karena di tahun itu penjualan gue lagi turun, di tahun 2017 Desember sampai Januari pertengahan, bener-bener lagi turun penjualan cupang. Di Facebook waktu itu gue belum main Instagram, gue main di Facebook itu yang namanya di grup cupang. Kalau kalian ingat tuh ada namanya cupang, komunitas cupang hias Indonesia, terus ada ada juga komunitas cupang lainnya. Dan itu gue sempat di bulan Januari 2018 gue pernah ngelamar kerja karena gue pengen berhenti karena penjualan lagi turun, tapi gue yakin gue bisa, dan sampai sekarang alhamdulillah dimudahkan jalannya. Dan itu bertahan di angka 2 bulan atau bisa dibilang 1,5 bulan lah, hampir 2 bulan. Kondisi seperti itu di tahun 2017 di bulan Desember awal sampai Januari, atau bisa dibilang 2017 September itu udah mulai turun, udah redup juga. Tapi itu di Facebook. Sekarang di Instagram merata, baik di Instagram maupun di Facebook. Kita sebagai seller menyikapinya gimana? Nah ini akan gue bahas. Jadi kalau misalnya seller yang baru mainkan cupang, pasti kalian beli partaiannya itu pasti kalau misalnya harganya enggak gocap, harganya 100.000 per 10 atau per 20 atau per 30, pasti kalian butuh yang namanya perputaran modal biar balikin modal. Kalau ikan nggak dijual, pasti kalian juga pikirnya, terus kalau misalnya ikan nggak dijual, kalau sakit gimana? Kalau misalnya mati gimana? Rugi dong. Nah yang namanya hukum jual beli, kalau nggak untung pasti rugi, kalau nggak rugi pasti untung. Kalau kalian nggak mau rugi, nggak usah jadi penjualan, nggak usah jadi penjual ikan cupang, nggak usah jadi seller.
jadi pegawai karyawan itu nggak bakalan rugi. Pasti ruginya pun ada yang namanya itu kerjaan, misalnya entah itu apa. Tapi kalau dihukum jual beli ada yang namanya kalau nggak untung ya rugi. Gue juga sama, di seller juga nggak bakalan untung terus-terusan, rugi pun pernah. Gue rugi 10 juta pernah ngalamin, rugi di angka 20 juta pernah ngalamin, rugi di angka 1 juta pernah ngalamin. Jadi nggak mesti melulu untung terus, kagak. Buat kalian seller yang baru main ikan cupang, jangan mikirin yang namanya untung, jangan dulu. Kalau kalian pengen main ikan cupang, kalian pikirin yang namanya rugi. Udah rugi dulu. Kenapa bisa dibilang rugi dulu yang pikirin? Kalau kalian mikirinnya untung terus kalian gak mikirin rugi, artinya kalian akan kaget saat kondisi seperti ini. Nah, salah satu seller yang sekarang lagi banyak ngalamin itu gimana caranya biar perputaran modal kita balik. Kita udah ngelelang, harganya tembus di angka nggak sesuai ekspektasi. Kita misalnya harga modalnya itu satu ekor 50.000 atau bisa dibilang sepasang 100.000. Kita mau jual di angka 150 sampai 200.000 aja susah. Gimana caranya biar bisa balikin modal dan juga dapat untung walaupun sedikit tapi bisa dapat lebihan? Caranya cuman satu, putar yang namanya sistem marketing atau bisa dibilang ubah cara penjualan. Nah, gue akan bahas ini sedikit mengenai sistem ubah penjualan. Kenapa? Karena gue juga sedang menganalisa, bisa dibilang. Jadi kalau misalnya kalian sebelumnya itu nge-share misalnya sepasang harga by inbox. Nah, coba kalian putar lagi sistemnya, diubah dengan cara OB atau bisa dibilang lelang. Kalau misalnya sepasang modal cepet, kalian OB aja, lelang dengan harga modal kalian. Kalau misalnya modalnya 100.000, kalian OB 100.000. Kalau misalnya kalian pengen langsung dapat untung 50.000, artinya kalian langsung OB 150.000, next bidnya 10.000 aja. Kalau misalnya ada yang OB, artinya itu rezeki udah ada kalian, berarti untungnya 50.000, modalnya balik. Kalau misalnya ada yang next bid atau ada yang bid balik, artinya itu udah untung lebih dari kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kalian buat dengan cara flash deal. Flash deal itu apa? Flash deal itu jual cepet, flash kilat, deal sepakat, artinya kilat deal. Pokoknya itulah intinya, aku nggak paham. Nah, kita bisa melakukan cara itu, tapi dengan catatan kalian kalau misalnya bener-bener lagi kepepet, kalian nggak salah kalau misalnya ngejual harga modal. Jadi misalnya harga modalnya cepet, kalian langsung deal aja, flash deal 100.000 sepasang deal. Oke, kalau ada yang deal berarti modal kalian balik. Kalau misalnya nggak ada yang deal, kalian ubah lagi caranya, misalnya promo atau apa. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena seller-seller yang seperti itu juga lagi ngalamin seperti itu. Ngalamin nggak? Gue ngalamin, jujur aja gue ngalamin juga. Gue lagi ngalamin juga penjualan lagi turun. Tapi kalau kondisi seperti ini penjualan lagi turun, gue udah nggak kaget. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, gue udah ngalamin 2 kali tahap seperti ini. Jadi gue udah nggak kaget lagi. Yang gue akan bahas di sini itu buat seller-seller gimana caranya. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian butuh duit cepat, kalian ubah sistem penjualannya yang seperti tadi gue bilang. Kalau misalnya nggak flash deal, kalau misalnya nggak lelangnya itu buka harga di modal kalian. Jadi biar modal kalian itu balik. Kalau misalnya ikannya ternakan kalian, hasil ternakan kalian bukan hasil dari beli partaian, artinya kalian bebas sesuka kalian. Misalnya mau dijual harganya gocap, cepet, itu nggak masalah. Kalau misalnya kalian emang pengen dijual cepat. Tapi kalau misalnya kalian cuman hobi, sekelas hobi, misalnya kalian gue pengen harga jual segini, kalau misalnya nggak ada yang mau, ya udah gue rawat, nggak masalah. Itu artinya kalian benar-benar berpegang teguh yang namanya prinsip, ada harga ada kualitas. Sama kayak gue, sekarang penjualan lagi turun, ikan yang kualitas yang di belakang gue ini, yang di ember nih, kagak gue jual beneran dah. Ini ikan yang di ember ini udah kejual tuh kemarin tuh, babynya aja 400.000 sepasang. Kenapa bisa dibilang 400.000 sepasang itu harganya nggak turun? Karena memang sesuai kualitas. Jadi gue jual juga sesuai kualitas. Gue udah bisa dibilang tuh banyak banget yang tanya harga sepasang berapa, gue akan jawab harga sesuai kualitas. Dan ini udah keluar 10 pasang di angka 400.000. Bahkan kemarin tuh 750.000 juga udah keluar 5 pasang, dan di angka 1 juta udah keluar di angka 6 pasang. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang itu mah pasti karena nama, atau bisa dibilang tuh karena nama juga ngaruh, mungkin karena juga seller besar, atau bisa dibilang karena udah pengalaman. Bukan karena itu juga. Jadi kalau misalnya kalian punya pandangan seperti itu, ubah stigmanya.
Jadi kalau misalnya kalian mau mainan di ikan cupang, tuh bukan cuma cupang jenis koi, ada juga jenis fancy, ada juga avatar, ada cooper, ada mustargas, ada half moon, ada fancy, segala macam. Kalian ubah cara pandangnya, jangan kalian cari yang namanya stigmanya seperti itu, tapi kalian ubah gimana caranya biar harga kita juga bisa biar bersaing sama orang tapi dengan kualitas. Nah caranya yang tadi gue bilang, gue selalu ningkatin kualitas. Gimana caranya biar gue bisa jual mahal tapi bayar gue bisa dapat feedbacknya itu apa ya, feedback kembali itulah pokoknya pokoknya feedback itu keuntungan balik lah bisa dibilang. Gue nggak paham, nggak pintar-pintar amat kalau masalah gituan. Nah gue cuman lebih keren-kerennya doang bisa dibilang seperti itu. Nah feedback itu gue selalu jual, gue bilang harganya 1 juta sepasang Nemo Galaxy misalnya, sepasang nih 1 juta sepasang. Terus dibilang ini udah pas belum settingannya, udah pokoknya mah. Terus kalau misalnya di breed gimana jadinya? Jadi juga jadi cupang, cuman hasil akhir kita nggak tahu, tapi kita bisa sesuaikan dengan kualitas dari indukannya, settingannya kita udah sesuaikan. Jadi alhamdulillah dari sekian ratus bahkan bisa dibilang ribuan settingan gue kirim, alhamdulillah banyak banget feedback anakan-anakan yang bagus atau bisa dibilang balik modal dapet, untungnya juga lebih alhamdulillah. Dan gue senang, kenapa? Karena artinya ikan-ikan yang dari sini, yang dari Farm Galaxy Koi Indonesia bisa bermanfaat buat orang lain di luar sana yang ngambil ikan-ikan indukan kualitas di sini. Dan itu selalu gue pegang, ada harga ada kualitas. Jadi kalau misalnya sekarang harganya lagi turun, gue cuman bisa nahan ikan yang di ember tuh gue rawat sambil ditahan. Buat apa? Buat proses. Jadi gue lihat juga prosesnya, ini ikan mutasinya gimana, kedepannya gimana. Kalau misalnya dia bagus mutasinya, selalu gue bilang ini bagus nih buat indukan nih, pasti akan gue rawat. Kalau misalnya udah dirawat, gue pasti akan gue jadiin indukan. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya gue pengen jual cepat atau bisa bilang jual cepat nih, ya udah gue jual cepat tapi dengan harga standar. Tapi kalau misalnya butuh cepat bisa di promo atau flash deal. Balik lagi yang tadi gue bilang, kalau misalnya butuh cepat itu seperti itu, mau flash deal mau promo juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian seller seperti ini, kalau misalnya enggak kuat, bisa dibilang tuh gulung tikar. Karena sekarang gue bilang sekarang tuh lagi masa-masanya itu seleksi seller, bisa dibilang tuh siapa yang kuat yang bertahan. Kalau misalnya kalian nggak kuat di kondisi seperti ini, pasti kalian akan frustasi atau bisa dibilang kalian akan mikir keras gimana caranya ya, gue baru jadi seller udah kayak gini ya, penjualan lagi sepi, terus sedangkan pemasukan lagi sedikit, udah gitu kebutuhan lagi banyak, aduh pusing. Dan akhirnya ikan dijual cepat, dijual murah, tapi kalian habis modalnya, habis ikannya habis, kalian bingung mau gimana lagi. Nah itu bisa dibilang tuh yang namanya seleksi seller. Orang yang seperti itu akan susah untuk kedepannya lagi karena nggak bisa bertahan. Jadi caranya bertahan itu kalian harus bisa benar-benar ubah stigmanya, ada harga ada kualitas. Udah gitu kalian pelajari yang namanya bukan cuman penjualan, tapi sistem penjualan kalian diubah. Jangan cuman mikirin untungnya doang, tapi kalau misalnya kalian bisa maksimalin dari seller, kita merangkap ke breeder nggak masalah. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun, kalian bisa ikan-ikan yang ada kalian bisa breed, kalian bisa kembang biakan. Udah gitu nanti pas masa-masa ini udah selesai, nanti ke 3 bulan 4 bulan kemudian kalian bisa memanen hasil dari yang kondisi sekarang ini lagi turun. Jadi kondisi sekarang lagi turun, sama gue juga lagi ngebreed jadi kondisi sekarang gue lagi penjualan lagi diturunin, tapi kalau misalnya ada yang beli sesuai kualitas juga gue jual. Tapi sekarang gue lagi fokus ngebreed. Kenapa dibilang fokus ngebreed? Karena gue lagi ngebanyakin stok-stok untuk kedepannya biar banyak kualitas-kualitas yang bisa dijual dengan harga pantas dan sesuai kualitas. Jadi kalau misalnya sekarang harganya lagi turun nggak masalah. Ini udah 17 menit ya, udah banyak banget. Gue akan bahas lagi kondisi seperti ini yang tadi gue bilang udah pernah kejadian di tahun sebelumnya, jadi nggak kaget. Dan kedua, ini kalau misalnya buat kalian seller yang tadi gue bilang jangan kaget, ini udah pernah kejadian yang gue bilang di tahun 2017 akhir sampai 2018 awal, dan di akhir 2018 awal akhir juga udah kejadian. Dan kalau misalnya kalian sekarang masih bingung atau gimana, kalian nggak salah ngejual harga murah. Kenapa? Karena harga cupang tuh goib, nggak ada harga patokan. Itu pun kalau misalnya kalian pengen jual cepat atau balikin modal. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa breed ikannya, nanti anakannya kalian bisa panen di kemudian hari, di kemudian berapa bulan, 3 sampai 4 bulan. Dan sekarang tuh benar-benar daya belinya lagi turun, dan
bisa dibilang tuh yang bertahan satu doang kalau menurut pendapat gua. Harga cupang sekarang yang paling bertahan itu ada harga, ada kualitas. Avatar Cooper itu masih harganya masih lumayan, tapi juga lagi turun juga. Udah gua lihat harganya udah mulai di angka ratusan, di angka sejutaan lah pokoknya mah dapat. Itu kemarin tuh di angka 4 sampai 5 juta sepasang, sekarang udah dapat di angka 1 jutaan, tapi tergantung kualitas juga balik lagi. Dan sekarang tuh ikan cupang kontes, nah kontes buat pemain kontes harganya nggak berimbas. Kenapa? Karena untuk kontes itu harga ikan cupangnya tuh dia mengikuti prestasi. Kalau semakin prestasinya banyak artinya harganya juga semakin tinggi. Tapi kalau misalnya untuk seller ngejual ikan artinya kita menjual barang atau menjual ikan cupang sesuai dengan kualitas ikannya sendiri, baik warna, baik form, ataupun baik postur ikannya. Tapi kalau kontes artinya dia menjual prestasi, menjual bakat ikannya, menjual pokoknya menjual ikannya untuk mengikuti ajang kompetisi, dan itu harganya nggak berimbas untuk sekarang penurunan. Jadi yang bertahan tuh kalau menurut gue sekarang harga ikan cupang yang kontes itu nggak berimbas. Dan yang kedua itu harga yang masih tinggi itu yang berbaut dengan kuperan atau Ironman itu nggak berimbas, tapi tetap penjualannya juga lagi turun gue lihat. Karena setiap ada yang lelang lab Ironman atau bisa dibilang lelang, gue selalu pantau harganya kesini-sini semakin turun, dan itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya untuk seller, kalau misalnya kalian bingung sekarang, jangan pernah bingung, karena ini udah pernah kejadian, gue juga udah ngalamin. Artinya ini udah 3 kali gue ngalamin. Jadi sabar aja buat kalian, ini akan bertahan sampai bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kalian nggak sabaran, kalian bisa menjual ikannya untuk lebih cepat balikin modal. Pokoknya mah sukses terus buat kita semua. Dan buat kalian yang lagi merintis usaha ikan cupang, tetap semangat, jangan menyerah, tingkatin kualitas. Kalau udah dapat kualitas, tingkatin kuantitas. Kalau misalnya udah bareng dua-duanya, kalian akan aman. See you next time.